ras, etnis, dan gender. Pernah nggak sih kamu kepikiran apa sebetulnya makna dari 3 kata ini dari sudut pandang iman kita sebagai orang Kristen? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super penting, apalagi buat kita, anak-anak muda yang hidup di tengah dunia yang beragam banget. Shalom teman-teman siswa kelas 12. Apa kabar semuanya? Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Semoga semua lagi sehat dan semangat ya, karena topik kita kali ini bakal ngebuka mata kita tentang betapa indahnya ciptaan Tuhan. Coba deh bayangin ini sebentar. Kamu pasti pernah kan lihat pelangi abis hujan? Warnanya kan banyak banget tuh. Ada merah, jingga, kuning, sampai ungu. Setiap warna beda. Tapi justru karena perbedaan itulah semuanya jadi satu kesatuan yang wow, megah dan indah banget dilihatnya. Nah, Alkitab itu ngajarin kita kalau keberagaman manusia itu persis kayak pelangi tadi. Beda suku, beda bangsa, beda warna kulit, bahkan bedanya laki-laki dan perempuan, itu semua adalah bagian dari karya seninya Tuhan. Ini bukan cacat produksi loh, tapi anugerah yang mestinya kita syukuri dan kita rayakan bersama. Oke, jadi mari kita mulai dari yang paling dasar. Biar kita ngerti kenapa keberagaman ini anugerah, kita harus lihat dulu gimana Tuhan menciptakan kita dari awal. Inilah fondasi iman kita yang paling utama. Langsung di kitab pertama Alkitab, Kejadian, kita dikenalin sama konsep yang keren banget namanya Imago Dei atau gambar Allah. Artinya apa? Artinya setiap, dan saya ulangi ya, setiap manusia tanpa terkecuali, mau apapun suku, bangsa, atau gendernya, dia itu membawa citra Sang Pencipta dalam dirinya. Keren banget kan? Ini status mulia yang Tuhan kasih, bukan yang kita usahain. Nah, ini poin kuncinya. Nilai kita sebagai manusia itu nggak ditentukan sama ciri fisik, atau dari mana kita berasal. Nilai kita itu udah nempel dari sananya karena kita ini cerminannya Tuhan. Jadi di mata Tuhan, nggak ada tuh yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya punya martabat yang sama dan tak ternilai. Luar biasa ya. Dan ini dipertegas lagi sama Rasul Paulus. Iman kita kepada Kristus itu seolah-olah meruntuhkan semua tembok pemisah yang manusia bangun. Di dalam keluarga Tuhan, label-label duniawi kayak orang Yahudi, orang Yunani, kaya, miskin, cowok, cewek, itu semua nggak lagi jadi pembeda status. Kita semua jadi satu, setara, berharga di dalam Kristus. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, penting banget nih biar kita semua on the same page. Yuk kita bedah dulu istilah-istilah ini bareng-bareng biar nggak salah paham. Pertama, ras. Sederhananya, ini adalah cara manusia mengelompokkan orang berdasarkan ciri fisik yang kelihatan. Misalnya ya, warna kulit, jenis rambut, atau bentuk mata. Tapi ini juga kategori yang paling sering disalahartikan. Dan ini fakta penting yang perlu banget kita tahu. Konsep ras yang kita kenal sekarang ini, sebagian besar itu buatan manusia, bukan murni dari Tuhan. Dan seringkali tujuannya itu jahat banget, buat bikin tingkatan, di mana satu kelompok merasa lebih hebat dari yang lain. Bahkan dipakai buat membenarkan dosa yang mengerikan seperti perbudakan. Selanjutnya, etnis. Nah, ini beda sama ras. Etnis itu lebih ke identitas bersama yang dasarnya budaya, bahasa, tradisi, dan sejarah yang sama. Kita di Indonesia ini kan kaya banget ya, ada etnis Batak, Jawa, Sunda, Dayak, Papua, dan ratusan lainnya. Keberagaman etnis inilah yang bikin bangsa kita jadi luar biasa indah. Sekarang kita bedain 2 hal yang sering ketukar, jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin atau seks itu ciptaan Tuhan yang sifatnya biologis. Ada laki-laki, ada perempuan. Titik. Itu ketetapan Tuhan yang baik. Nah, kalau gender, ini lebih ke peran sosial yang dibuat sama budaya. Anggapan kayak cowok nggak boleh nangis atau cewek harus lemah lembut, itu contoh konstruksi gender bukan firman Tuhan. Dan ini bisa jadi masalah kalau konstruksi ini malah merendahkan atau membatasi seseorang. Pertanyaannya, kalau Tuhan ciptain keberagaman ini sebagai anugerah, kok bisa ada masalah? Nah, masalahnya muncul waktu kita sebagai manusia ngambil anugerah itu, terus kita putar balikan jadi alat buat berbuat dosa. Inilah yang kita sebut diskriminasi. Rasialisme itu adalah keyakinan sesat yang menganggap satu ras lebih hebat dari yang lain, yang ujung-ujungnya jadi perlakuan gak adil. Ini jelas-jelas dosa. Kenapa? Karena ini secara langsung menolak kebenaran bahwa semua manusia itu gambar Allah. Ini kayak pemberontakan terhadap desain Tuhan yang indah. Dan sayangnya ya, sejarah manusia itu penuh sama contoh-contoh kelam dari dosa ini.
Kita lihat ada perbudakan jutaan orang Afrika yang diperlakukan bukan seperti manusia, ada politik apartheid di Afrika Selatan yang kejam banget, dan jujur aja, prasangka dan ketidakadilan semacam ini, dalam bentuk yang lain, masih ada di sekitar kita sampai hari ini. Alkitab itu, wah keras banget soal ini. Yakobus bilang, kalau kita membeda-bedakan orang, kita jadi hakim dengan pikiran yang jahat. Artinya, kita sok-sokan ngambil posisi Tuhan, terus ngehakimi ciptaannya pakai standar kita yang salah dan berdosa. Ini peringatan yang serius banget buat kita semua. Terus solusinya gimana dong? Di tengah semua kekacauan ini, untungnya kita punya teladan yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lihat salah satu ceritanya yang paling terkenal. Sebuah cerita yang di zamannya itu radikal banget dan mengubah segalanya. Semua berawal dari satu pertanyaan. Ada seorang ahli agama yang ngerasa dirinya paling benar, nyoba ngetes Yesus. Dia nanya, siapakah sesamaku manusia yang harus aku kasihi? Kedengarannya sih bagus ya pertanyaannya, tapi sebenarnya dia itu mau cari batasan. Siapa yang wajib ditolong dan siapa yang boleh dicuekin. Yesus jawabnya pakai cerita. Ada orang Yahudi habis dirampok, sekarat di pinggir jalan. Lewatlah seorang imam, pemimpin agama, dia malah menghindar. Terus lewat orang Lewi, petugas bait suci, sama aja buang muka. Lalu yang datang justru seorang Samaria. Nah kita harus tahu, di zaman itu orang Yahudi benci banget sama orang Samaria, dianggap musuh. Tapi justru orang Samaria inilah yang berhenti. Hatinya tergerak, dia obatin lukanya, dia bawa ke penginapan, bahkan bayarin semua biayanya. Setelah selesai cerita, Yesus ngebalikin pertanyaannya. Menurut kamu, dari 3 orang tadi, siapa yang jadi sesama buat korban itu? Ahli Taurat itu terpaksa jawab, ya, yang nolongin dia. Dan Yesus langsung kasih perintah yang nusuk banget. Kalau gitu, pergilah dan lakukan hal yang sama. Pesan dari cerita ini dalam banget. Yesus ngajarin kita kalau pertanyaan yang benar itu bukan siapa sesamaku, tapi bagi siapa aku bisa menjadi sesama. Kasih Kristen itu nggak kenal batas. Sesamamu adalah siapapun yang Tuhan taruh di depanmu, yang butuh bantuan, bahkan kalau dia itu orang yang dianggap musuh oleh duniamu. Oke, setelah kita ngerti semua ini, apa artinya buat kita sekarang sebagai siswa kelas 12? Ini semua bukan cuma teori buat dihafal, tapi ini panggilan buat kita bertindak. Jadi teladan di dunia yang butuh banget terang. Jadi, gimana caranya? Ini langkah praktisnya. Pertama, selalu ingat, setiap orang yang kita temui itu punya gambar Allah di dalam dirinya. Kedua, berani bilang enggak sama semua bentuk lelucon rasis atau stereotip yang merendahkan. Jangan cuma diam. Ketiga, jadilah pembawa damai, bukan pemanas suasana. Keempat, tunjukkan kasih kayak orang Samaria itu, kasih yang gak milih-milih. Dan terakhir, ini tantangannya. Jangan cuma temenan sama yang mirip kita aja. Coba deh, bangun pertemanan yang tulus sama teman dari berbagai suku dan latar belakang. Disitulah kita bakal lihat keindahan Tuhan yang sesungguhnya. Teman-teman, keberagaman itu bukan masalah. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita rayakan. Mari, kita jadi generasi yang menghancurkan tembok-tembok pemisah dan membangun jembatan kasih. Persis seperti yang Kristus teladankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.